Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Fitri. Kali ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zulfitri, NIM U 2019-3028. Bersama rekan saya Rizka Selviatul Jannah. Baik, kami dari kelompok 11 Ilmu Fikih akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih. Jadi saya sendiri pertama akan menjelaskan dua periode pertama. Jadi fikih ini dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ada beberapa periode seperti itu. Yang pertama adalah periode Rasulullah SAW, yaitu periode insyaq dan takwin atau pertumbuhan dan pembentukan, yang berlangsung selama 22 tahun dan beberapa bulan, yaitu terhitung sejak dari kebangkitan Rasulullah tahun 610 Masehi sampai dengan kewafatan beliau pada tahun 632 Masehi. Sejarah pertumbuhan hukum Islam atau fikih ini di masa Rasulullah berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur yang dimulai dari Makkah dan diakhiri di Madinah. Jika belum turun ayat Al-Quran mengenai suatu masalah, maka Nabi mengadakan ijtihad yang mendalam, sehingga akhirnya ijtihad beliau sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kemudian. Berarti ijtihad Rasul dan sunnahnya tidak ada yang berlawanan dengan wahyu Allah. Di samping Nabi sendiri adalah sebagai sumber hukum karena segala sesuatu yang dilakukan Nabi adalah contoh yang baik bagi umatnya. Selanjutnya adalah periode yang kedua, yaitu periode para sahabat, yaitu periode tafsir dan takwil, penjelasan dan penyempurnaan, yaitu berlangsung selama 90 tahun kurang lebihnya, yaitu terhitung mulai dari awal kewafatan Rasul sampai dengan akhir abad pertama Hijriah, yaitu pada 632 sampai dengan 720 Masehi. Pertumbuhan hukum Islam pada masa sahabat adalah karena Nabi telah wafat, maka persoalan hukum atau fikih dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di masa sahabat, para panganut Islam telah bertambah banyak dan daerahnya pun telah bertambah luas. Pada tempat-tempat yang baru memeluk agama Islam itu terjadi berbagai masalah. Untuk menyelesaikan masalah itu, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila masalah hukum atau fikih tidak dijumpai penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka para sahabat mengadakan ijtihad yang mendalam, dan hasil ijtihad dari para sahabat dapat dipercaya dan menjadi sumber hukum syara atau fikih Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Beriska. Untuk yang sudah sempat, kami persilahkan. Yang ketiga adalah periode tadwin atau pembukuan, yakni munculnya para imam mujtahid dan zaman perkembangan serta kedewasaan hukum, yaitu berlangsung selama 250 tahun, yakni dimulai pada tahun 100 Hijriah sampai kepada 350 Hijriah. Para tabi'in pada masa itu banyak yang berijtihad, sehingga mereka menjadi mujtahid yang besar dalam Islam. Semuanya telah menjadi sebab bagi tumbuhnya suatu golongan ahli dalam ilmu Islam yang kemudian terkenal dengan sebutan faqih atau
atau biasa dikenal sebagai lebih dari satu fuqaha yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan Islam selanjutnya. Di antara mujtahid yang terkenal itu adalah yang pertama Imam Abu Hanifah. Ini bisa dilihat PPT yang saya tampilkan. Di antaranya imam tersebut adalah Imam Abu Hanifah yang pertama, kemudian yang kedua adalah Imam Malik ibnu Anas, yang ketiga adalah Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambali. Yang pertama adalah Imam Ibnu Hanifah. Di sini kita bisa melihat siapakah Imam Ibnu Hanifah sendiri. Kemudian siapa Imam Malik ibnu Anas, itu lahir di mana dan wafat di mana, dan siapakah Imam Ibnu Anas itu sendiri. Yang ketiga adalah Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Di sini kita juga bisa melihat PPT yang saya tampilkan. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad ibnu Hambali. Yang keempat adalah periode taklid, yaitu periode kebukuan dan statis yang berlangsung mulai pertengahan abad Hijriyah, yakni pada tahun 351 Masehi, 351 Hijriyah, yang periode ini berakhir hanya Allah yang mengetahuinya. Taklid sendiri lahir pada tahun 4 Hijriyah, yang berarti sebagai penutup periode ijtihad atau periode taklim atau pembukaan yang tadi saya jelaskan pada pembagian yang ketiga. Ijtihad secara sempit menurut Imam Syafi'i ialah ijtihad dengan kias. Ijtihad itu menjalankan kias terhadap sesuatu hukum kepada hukum yang lainnya. Pengertian ijtihad secara luas yakni adalah yang pertama, menurut ahli tahqiq, yakni kias dan mengeluarkan atau mengistihbahkan hukum dari kaidah-kaidah yang syarak dan yang umum. Yang kedua adalah sebagian ulama usul ijtihad, ialah mempergunakan segala kesenggangan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitabullah dan hadis Rasulullah. Kemudian, sebab timbulnya periode taklid ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Khulasuh Tarikh al-Tashri' al-Islami, yakni terjemahan dari Aziz Mashkuri, yang intinya disebutkan sebagai berikut. Di sini di PPT saya sudah menampilkan inti dari terjemahan Haji Ahmad Aziz Mashkuri. Kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama, kita bisa lihat sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.